Taurus, September 2020. Apa yang akan kamu hadapi di dalam love life kamu di bulan September ini? Bagaimana love life kamu? Guidance untuk Taurus dalam percintaan asmaranya bulan September 2020. Hai Taurus, selamat datang kembali di channel DME Tarot Indonesia dan terima kasih untuk menonton reading ini. Kali ini gue mau membacakan ramalan untuk zodiak Taurus. Taurus, Sun, Moon, dan Rising Sign, laki-laki ataupun perempuan. Guidance untuk love life kamu, ramalan untuk love life kamu di bulan September 2020. Taurus. Kartu pertama kamu adalah Worth Waiting For. Divine timing is at work in your love life. Lalu, let your friends help you. Ask for and accept support from others. Let go of control issue. Allow these situations to unfold naturally. Lalu di bottom of the deck-nya adalah Passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Ya, Passion, semangat, gairah. Ya, mungkin ada sesuatu yang kamu tunggu-tunggu ya. Dan ada hal yang kamu butuh bantuan dari teman, tak hanya sekedar curhat untuk rilis ya, melepaskan perasaan senep kamu, unek-unek kamu, atau real help, butuh bantuan physically misalnya untuk nyemblangin kamu sama si dia, atau untuk bantu permasalahan kamu ya. Ada teman-teman yang mau ya untuk support kamu, bantu kamu. Taurus, September 2020. Apa yang akan kamu hadapi di dalam love life kamu di bulan September ini? Bagaimana love life kamu? Guidance untuk Taurus dalam percintaan asmaranya bulan September 2020. Untuk kamu yang single ataupun yang sudah in relationship dan juga yang sudah menikah, cocokkan reading ini dengan situasi kamu masing-masing, oke? Taurus, kartu kamu adalah The Moon, Knight of Pentacles, Nine of Cups, Nine of Swords, the High Priestess, Eight of Pentacles, Seven of Pentacles, the Star, Judgment, dan Queen of Swords. Di bottom of the deck-nya adalah Six of Cups. Ya. Beberapa di antara kalian mungkin dalam love life kamu masih mengharapkan seseorang di masa lalu kamu, mantan kamu, atau seseorang yang kamu rasa dia adalah seperti very intense ya, so close. You were close before, kamu sebelumnya deket banget sama dia atau mungkin sudah berhubungan. Dan ya, kamu ingin rekonsiliasi, kamu ingin baikan, kamu ingin balikan mungkin ya dengan seseorang, kamu nungguin dia untuk kembali. Dan kamu udah cukup berusaha, kamu udah cukup invest untuk hubungan ini ya. Kamu hanya bisa menunggu jawaban atau menunggu hasil dari usaha kamu. Kamu benar-benar berharap banget sepertinya ya. Berharap banget. Dan harapan kamu ini somehow bikin kamu agak sedikit under pressure, stress, atau it's a little bit too much, oke, untuk kamu. Karena sangat berharap sama dia. Mungkin beberapa di antara kalian sangat memikirkan suatu hal ini atau seseorang ini. yang bikin kamu sampai gak bisa tidur, kamu kepikiran terus, mungkin kamu nangis sendirian di kamar,
atau pusing gitu ya. Bisa jadi sakit kepala, nggak bisa tidur, dan anything else yang kamu pikirkan sendiri hal ini. Dan mungkin beberapa di antara kalian memendam beban pikiran kamu, seperti kamu nggak ada teman untuk sharing gitu ya, atau nggak ada yang bisa ngertiin kamu. Well, coba sharing dengan teman-teman kamu atau minta bantuan, oke? Ya, sepertinya beberapa di antara kalian ini sedang over dalam hal perasaan kamu, kalau bisa dibilang kayak baper dan sensitif. Jadi di saat suatu permasalahan ini terjadi, itu kamu sangatlah seperti air pasang naik gitu ya. Dilema, galau, sensitif, sangat terbawa perasaan, sangat melankolis misalnya. Beberapa di antara kalian mungkin lebih ke arah depresi, desperately in love, desperately waiting for someone. Well, ya, beberapa di antara kamu mungkin ada yang melakukan personal tarot reading ya, atau menginginkan personal tarot reading dengan seseorang, misalnya dengan seorang tarot reader. Dan gue available kalau kalian membutuhkan konsultasi atau prediksi mengenai love life kamu. Anyway, however, apapun yang sedang terjadi di dalam hidup kamu, jangan terlalu kamu kontrol. Sesuai dengan keinginan kamu, jangan terlalu kamu dekap. Pokoknya harus begini kejadiannya, harus begini hasilnya. It will be out of your control ya. Kamu boleh berharap dan berekspektasi, tapi jangan terlalu kamu pegang erat untuk harus terjadi gitu ya, atau harus kamu dapatkan. Well anyway, at least kamu udah melakukan usaha. Hasilnya let go, biarlah universe yang memberikan kamu yang terbaik misalnya, oke? Dan dalam suatu hal ini kamu membutuhkan untuk menggunakan intuisi kamu, pakai perasaan kamu, dengarkan suara hati kamu, dengarkan suara spirit guide kamu ya. Pakai feeling kamu untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang salah, mana yang real, mana yang unreal ya, atau nggak jelas misalnya, mana yang ilusi, mana yang fakta gitu, oke? Sehingga kamu tidak mudah untuk diperdaya. Ada sesuatu yang terjadi di belakang suatu hal, atau something going behind the scene ya, yang kamu belum tahu. Ada misteri di dalam love life kamu. Contoh misalnya kamu yakin gak yakin dan benar-benar have no idea dia akan balik sama kamu atau enggak. Kalaupun dia balik sama kamu, dia mau mainin kamu atau benar-benar ingin berubah, ingin serius. Dia punya perasaan enggak sama kamu gitu ya, whatever. Kamu benar-benar unsure, kamu benar-benar gak ada clue ya. Untuk kamu masih seperti meraba-raba tentang suatu hal ini, dan mungkin masih tertutup. Beberapa di antara kalian ini ada suatu rahasia di dalam love life kamu, entah dari kamu atau dari seseorang yang kamu dealing ya. Ada suatu rahasia yang belum terungkap, dan sebenarnya kamu udah punya feeling ya, kamu udah punya suara hati atas jawaban yang kamu masih pertanyakan itu, but kamu masih belum bisa menemukan faktanya atau bukti atau the truth-nya ya. Jadi kamu hanya just masih unsure dan masih mempertanyakan maybe. Oke, apalagi tentang kepastian dari seseorang atau tentang keseriusan seseorang ke kamu. Orang ini mau serius sama kamu atau enggak? Well, beberapa di antara kamu masih belum yakin untuk serius atau enggak ya ke seseorang, karena kamu merasa memang udah banyak hal yang kalian alami berdua, tapi maybe is still need time gitu ya. Kamu merasa itu, kamu masih butuh waktu untuk siap-siap atau untuk ya
for something ya, untuk proses these things. Kamu masih butuh untuk nunggu mungkin ya, karena apa yang udah kamu jalani itu nggak bisa dalam satu malam langsung berbuah gitu ya, atau membuahkan hasil atau langsung terjadi. Kamu butuh time to wait sampai waktu panen, atau sampai kamu bisa memberikan kepastian, mungkin sampai kamu bisa yakin untuk take it or leave it. Ya, sebenarnya dalam love life kamu ini sedang ada awakening ya. Beberapa di antara kalian sedang mengalami awakening dalam love life kamu, yang memang at the time mungkin terasa seperti you are living in the dark. Ya, seperti wow, di gelap malam ya, gelap gulita, seperti kehilangan arah mungkin beberapa di antara kamu. Kehilangan conscious kamu dan lebih ke arah unconscious kamu, alam bawah sadar kamu, sometimes depresi. So, tenangkan pikiran kamu ya, calm down, tenangkan pikiran kamu, kontrol conscious dan unconsciousness kamu. Oke, mungkin beberapa di antara kalian butuh meditasi, butuh waktu hening, butuh untuk cooling down dan take a break gitu ya, misalnya take a break dari situasi yang dilematik atau dramatik ini, dan rasakan bahwa ada suatu panggilan untuk kamu, suatu big awakening, kesadaran pribadi atas what is love, tentang bagaimana kehidupan ini, what universe want to tell you, what universe want to give you, something like that. Oke, jadi rebirth yourself dari apapun yang kamu merasa sangatlah drowning too much, tenggelam dalam emosi, tenggelam dalam perasaan, atau dalam stressful feeling gitu ya, stressful thought, dan bangkit lagi dari apapun yang kamu merasa seperti maybe beberapa di antara kan baru aja kehilangan seseorang gitu ya, dan kamu belum bisa untuk menerima atau let go apa yang tidak kamu miliki lagi. So ya, ini adalah time for rebirth yourself ya, bangkit lagi dan keluar dari fear kamu, keluar dari masa-masa dilema kamu, keluar dari keterpurukan kamu dan kegilaan kamu. Oke? Ya, memang sometimes kita di saat lagi putus cinta atau bahkan falling in love ya, sometimes kita seperti crazy ya, crazy in love atau desperate. Because emotion kamu ya, perasaan feeling kamu itu sangatlah lagi bergejolak, oke? Tapi kalau kamu bisa making things better atau taking control untuk diri kamu, berusaha untuk diri kamu sendiri ya, do the work, make the effort untuk diri kamu akan bisa bangkit. Beberapa di antara kalian ini adalah problem mengenai mantan ya, seperti nggak bisa move on dari mantan, masih kepikiran, masih berharap banget gitu ya, dan kamu sabar menunggu gitu ya, looks like that. Tapi dalam kesabaran kamu masih sometimes kamu antara yakin gak yakin untuk terusin atau let go, untuk melepasin dia gitu ya. Well, kan ada kebangkitan dalam love life kamu. So, apa yang bisa gue bilang di sini adalah kalau ini mengenai mantan kamu, ya sepertinya masih ada harapan sih ya, masih ada harapan. Asal kamu jangan terlalu drama, jangan terlalu lebay gitu ya, atau terlalu emosional dalam menghadapi setiap detik atau setiap situasi, setiap SMS dia ya, whatever.
tetap bisa kontrol emosi kamu, perasaan kamu, dan kegalauan kamu ini. Oke? Masih ada kesempatan kedua dalam love life kamu, atau bahkan beberapa di antara kalian mungkin hanya bisa untuk you do the work, kamu berusaha, tapi hasilnya nanti serahkan ke universe. Apa yang terbaik untuk kamu dan terbaik untuk dia. Iya. Mungkin beberapa di antara kamu masih memiliki passion, gairah dengan orang ini, masih ngerasain ikatan yang connection yang sangat strong, bahkan intimasi ya. So masih ada bayang-bayang masa lalu, intinya masih ada hal-hal romantis di masa lalu yang masih kamu bawa sampai sekarang. Oke. Well, kalau kamu sudah menunggu dan desperate waiting for him, mungkin ini adalah waktunya untuk kamu pakai logika kamu ya. Selama ini mungkin kamu udah terlalu banyak pakai perasaan kamu, dan saat ini adalah waktunya untuk make decision atau menanyakan kepastian. Tanya ke dia, lo mau balik sama gue atau enggak? Kalau lo gak mau balik sama gue cari yang lain gitu ya, or whatever. So tegas dalam bertindak, dan juga tuntut kepastian dari orang yang selama ini kamu ngerasa, kok gue seperti di ombang-ambing gitu ya. So berani mengambil tindakan, berani untuk bicara yang jujur, dan lebih memakai logika daripada perasaan dalam hal ini, untuk saat ini ya, dalam kasus kamu ini. Lebih praktikal, lebih punya mental ya, untuk berani menerima kenyataan, berani untuk move on, dan lebih open mind. So di saat kamu menjadi sosok seorang Queen of Swords, kamu akan tidak bodoh lagi gitu ya, intinya itu. Well, awakening dalam love life kamu, rebirth dalam general dan love life kamu ini mungkin besar sekali buat kamu ya. Akan ada pemulihan untuk kamu pribadi, healing untuk hati kamu, healing untuk general things kamu, dan solusi dari dilematik atau misteri yang lagi kamu alami. Okay? So tunggu waktu divine timing ya. Tunggu waktunya universe untuk bekerja dalam love life kamu. Tapi jangan terlalu dipaksakan. Misalnya harus dia yang jadi jodoh gue gitu ya. Itu kan terlalu memaksakan. So kamu boleh menunggu, tapi hasilnya biarlah universe yang memberikan yang terbaik buat kamu. Okay? Ya. Masih ada sih kesempatan untuk rekonsiliasi. Okay, wish for the best. Untuk Taurus, jangan lupa komen, like, subscribe, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kamu. Terima kasih, salam hangat, bye-bye.